gonna live. Listen for me. I settle for the ghost of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Guys, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi rekan sahabatku yang kembali membuka video saya ini. Sahabatku, untuk kemarin saya sudah upload tentang awal berdirinya Kerajaan Singosari, dimana disebutkan dari awal saya ceritakan bahwasannya Ken Arok itu membunuh Tunggul Ametung ya sebagai Raja Tumapel, dan sebagai kambing hitamnya adalah Kebu Ijo ya, karena Ken Arok itu bertujuan ingin memperistri daripada Ken Dedes, dan terbunuhnya Aku Tunggul Ametung itu di saat Ken Dedes itu hamil. Nah, di sini kita teruskan untuk cerita tersebut ya. Jadi kelanjutan daripada Ken Arok yang saat itu sudah menjadi raja ya, dan beristri yaitu Ken Dedes, dimana saat itu Ken Dedes sudah melahirkan seorang putra diberi nama Anusapati. Di lain pihak ya, Ken Arok juga saya ceritakan sebenarnya dia sudah punya istri namanya Ken Umang ya. Tuh. Ya. Dari sini Anusapati itu semakin hari dia semakin tambah dewasa, dan karena kecemburuan daripada Ken Dedes ya, terhadap Ken Umang ya, karena apa? Ken Umang itu lebih disayang Ken Arok ya, sehingga untuk Ken Dedes itu merasa dianggap tidak adil. Dari rasa tidak adil untuk Ken Dedes itu selalu gelisah, sehingga Anusapati bertanya kenapa gelisah itu kan. Nah, akhirnya apa yang dirasakan Ken Dedes itu diceritakan pada anaknya yaitu Anusapati itu. Bahkan dia sempat bercerita bahwa sebenarnya Anusapati itu bukan anak ya atau darah keturunan daripada Ken Arok, tetapi dari Tunggul Ametung. Dia bertanya Tunggul Ametung itu siapa gitu, kepada ibunya ya, Ken Dedes. Ken Dedes pun menjawab bahwa Tunggul Ametung itu adalah dulunya raja di sini ya, dia dibunuh oleh Ken Arok, sekarang ini menjadi bapakmu itu ya. Ya, itu akhirnya si Anusapati itu sangat marah besar. Dia mencari cara agar bisa membalaskan dendam kematian bapaknya yaitu Aku Tunggul Ametung. Lalu hari demi hari dilaluinya dengan cara berpikir untuk melunasi atau menyudahi daripada nyawa Ken Arok. Dan dalam beberapa hari itu dia mempunyai cara, yaitu mencari pelayan dari Kerajaan Singosari itu, pelayan yang terdekat yang seringkali menyiapkan makan untuk Ken Arok. Dan saat itu si Anusapati sudah mempersiapkan yaitu mencari orang yang dekat dengan Ken Arok, yaitu tukang masak. Dan tukang masak itu diberitahu ya, silahkan, nah nanti bila ayahanda Ken Arok saat makan, silahkan kamu bunuh dengan keris ini keris Empu Gandring yang dulu pernah menancap di ayah saya yaitu Tunggul Ametung.
Dan pelayan tersebut itu karena rasa takut ya yang menyuruh juga pangeran, dan dia akan diberikan imbalan jasa yang sebesar-besarnya berupa kedudukan, harta, dan semuanya keinginan pelayan itu akan dipenuhi oleh Anusapati. Ya, saat itu Anusapati bilang seperti itu. Maka di suatu malam, di saat adanya makan malam, pelayan masuk memberikan sebuah hidangan makanan sehingga Ken Arok makan dengan lahapnya. Nah, di saat itulah si pelayan menusukkan pusaka Empu Gandring ke tubuh Ken Arok, dan Ken Arok pun terjerembab meregang nyawa. Nah, saat itu juga pasukan Singosari itu langsung masuk ke Kedaton atau keraton itu, ya, itu mau menangkap si pelayan, ya, karena banyak yang tahu bahwa yang membunuh itu pelayan, ya, pelayan itu. Dan pelayan itu menghampiri Anusapati. Dia takut karena diburu oleh prajurit, ya, daripada orang-orangnya Ken Arok. Nah, sesampainya si pelayan itu di hadapan Anusapati, keris itu diminta oleh Anusapati, dan pelayan itu dibunuh dengan keris itu juga. Nah, saat itu si Anusapati mempunyai taring, ya, katakan mempunyai wibawa, karena telah membunuh orang yang membunuh Ken Arok, sehingga Anusapati dinobatkan menjadi raja pengganti Ken Arok. Ya, sahabatku semuanya, jadi inilah cerita daripada meninggalnya Ken Arok yang sama, yaitu dengan keris Empu Gandring, ya, yang membuat adalah Empu Gandring. Makanya kerisnya dinamakan keris Empu Gandring. Karena di masa lalu saat pembuatan keris itu, Empu Gandring sebelum dibunuh oleh Ken Arok, dia sudah bersumpah serapah bahwasanya keris itu akan membunuh Ken Arok juga keturunan lainnya. Dia akan haus darah, ya, dari turunan-turunan Ken Arok. Nah, itu guys, tentunya sedikit banget yang saya ceritakan, karena kelanjutannya ada nanti. Si Anusapati, ya, itu akan dibunuh oleh Tohjoyo. Tohjoyo itu anak Ken Umang bersama Ken Arok, ya. Jadi dia asli anak kandung Ken Arok dengan Ken Umang. Dia tahu bahwa ayahnya dibunuh dengan keris Empu Gandring oleh Anusapati. Dia pun akan membalas, yaitu membalas di saat pertarungan ayam jago, ya, di kalangan. Nah, bagaimana cerita itu nanti, ya, akan kita buatkan lagi. Oke guys, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah subscribe, like ataupun komen mengenai legenda, mitos ataupun lain-lainnya. Akhirul kata saya ucapkan wa taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.